Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Mari kita mulai. Check it out. Oke, langkah pertama dalam perencanaan SDM adalah analisis kebutuhan. Ini melibatkan identifikasi tujuan organisasi dan menilai berapa banyak karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika perusahaan ingin meluncurkan produk baru, kita perlu menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan di berbagai departemen seperti pemasaran, produksi, dan layanan pelanggan. Nah, setelah mengetahui kebutuhan, langkah selanjutnya adalah pengkajian karyawan yang ada. Ini termaksud mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan performa karyawan saat ini. Kita perlu mengidentifikasi siapa yang memenuhi kualifikasi dan siapa yang mungkin memerlukan pelatihan tambahan. Dengan melakukan ini, kita bisa menentukan gap yang ada dan membuat rencana untuk mengisinya. Kemudian yang ketiga adalah peramalan kebutuhan SDM. Ini berarti memprediksi kebutuhan di masa depan berdasarkan tren pasar dan rencana bisnis. Misalnya, jika kita tahu bahwa perusahaan berencana untuk berkembang di pasar baru, maka kita perlu merencanakan perekrutan karyawan tambahan sebelum ekspansi dimulai. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan, kita harus merencanakan strategi rekrutmen. Ini mencakup penentuan cara terbaik untuk menarik kandidat yang tepat. Gunakan media sosial, situs web perusahaan, dan jaringan profesional untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jangan lupa untuk membuat deskripsi yang jelas dan cukup menarik. Pelatihan dan pengembangan adalah langkah selanjutnya yang tidak kalah penting. Setelah merekrut, penting untuk memberikan pelatihan yang tepat agar karyawan dapat beradaptasi dengan baik di posisi baru mereka. Program pelatihan ini bisa meliputi orientasi untuk karyawan baru, pelatihan keterampilan khusus, dan kesempatan pengembangan profesional. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan penyesuaian rencana SDM yang dilakukan secara berkala. Ini mencakup pengukuran efektivitas program pelatihan, analisis tingkat retensi karyawan, dan feedback dari karyawan tentang lingkungan kerja. Dengan data ini kita bisa membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan strategi sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang efektif sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Pastikan semua pemangku kepentingan mulai dari manajemen hingga karyawan memahami tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam proses. Perencanaan SDM yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan organisasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next time.